Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat Islam, ada sebuah cerita yang sering beredar di tengah masyarakat kita tentang makam Nabi yang katanya terletak di tanah Indonesia. Ada yang menyebutkan makam Nabi Syits di Aceh, makam Nabi Nuh yang konon berada di Pulau Seram, hingga makam Nabi Khidir yang sering dihubungkan dengan berbagai tempat di Nusantara. Namun, pertanyaannya, benarkah semua klaim tersebut? Adakah bukti sejarah yang bisa menguatkan cerita-cerita tersebut? Ataukah ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Makam adalah simbol penghormatan, sebuah tempat yang diyakini menyimpan kisah luar biasa tentang perjalanan hidup seseorang. Bagi umat Islam, makam Nabi memiliki makna yang sangat mendalam. Tapi, bagaimana jika tempat-tempat yang diyakini sebagai makam Nabi tersebut ternyata tidak memiliki dasar sejarah yang kuat? Mari kita telusuri bersama untuk mencari tahu apakah benar ada Nabi yang makamnya terletak di Indonesia, ataukah ini hanya bagian dari legenda yang hidup di tengah kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar admin semangat membuat video terbaru. Berikut beberapa klaim bahwa makam Nabi ada di Indonesia. Pertama, makam Nabi Syits di Aceh Pidi. Masyarakat Aceh, khususnya di kawasan Pidi, mengenal sebuah situs yang disebut makam Tengku Syahudam yang diyakini sebagai makam Nabi Syits. Namun, klaim ini belum didukung oleh data ilmiah atau literatur akademik yang membahasnya secara mendalam. Beberapa penelitian, seperti yang tercatat dalam jurnal Unisai, hanya mencatat adanya tradisi lokal yang percaya makam tersebut adalah milik Nabi Syits, tetapi tidak ada referensi historis yang mengonfirmasi hal tersebut. Selain itu, dalam kajian sejarah Islam klasik, tidak ditemukan catatan yang mendukung bahwa Nabi Syits memiliki makam di Indonesia. Nama-nama makam yang ada di berbagai wilayah Indonesia seringkali lebih terkait dengan tradisi lokal atau bahkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Kedua, makam Nabi Nuh di Pulau Seram di Maluku. Salah satu klaim yang cukup terkenal adalah adanya makam Nabi Nuh di Pulau Seram, Maluku. Tradisi setempat menyebutkan bahwa Gunung Nuhu Siam merupakan tempat yang dianggap sebagai singgahan bahtera Nabi Nuh saat banjir besar. Ada yang menyebutkan bahwa di sana terdapat makam panjang yang dianggap sebagai makam Nabi Nuh. Namun, berdasarkan sumber-sumber Islam klasik seperti yang tercatat dalam berbagai karya ulama terdahulu dan penelitian yang lebih kontemporer, tidak ada bukti yang mengaitkan lokasi di Maluku dengan makam Nabi Nuh. Sumber yang lebih mapan menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh terletak di wilayah Timur Tengah, seperti di Yordania, Kara atau Lebanon, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih. Ketiga, makam Nabi Khidir di Nusantara. Selain Nabi Syits dan Nabi Nuh, ada juga kepercayaan yang berkembang di kalangan sebagian masyarakat Indonesia bahwa Nabi Khidir pernah mengunjungi Nusantara atau bahkan memiliki makam di sini. Beberapa situs di berbagai daerah, seperti di Sumatera dan Jawa, dikaitkan dengan Nabi Khidir, baik sebagai tempat ziarah spiritual atau tempat singgahnya beliau. Namun, klaim ini lebih didasarkan pada mitos dan narasi spiritual yang berkembang, bukan pada bukti-bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara historis dan tekstual, banyak sejarawan dan ulama sepakat bahwa sebagian besar makam para nabi terletak di wilayah Timur Tengah atau sekitarnya, seperti yang tercatat dalam karya-karya klasik seperti Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir, atau dalam tafsir-tafsir klasik lainnya. Makam-makam tersebut, termasuk makam Nabi Muhammad di Madinah, memiliki riwayat dan bukti yang kuat. Makam dalam tradisi Islam seringkali merujuk pada tempat yang dihormati atau tempat yang memiliki nilai spiritual, bukan selalu berarti makam jasad. Sebagai contoh, makam Nabi Ibrahim yang terletak di Makkah adalah tempat yang dihormati umat Islam. Namun bukan berarti itu adalah makam beliau yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada simbol spiritual dan keagamaan. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai situs yang ada di Indonesia, yang lebih tepat dianggap sebagai makam simbolik atau tempat yang dihormati sebagai petilasan religius. Ini bukan berarti bahwa situs-situs tersebut adalah makam jasmani para nabi, melainkan lebih kepada simbol penghormatan terhadap para nabi yang diikuti oleh umat Islam. Sahabat Islam,
Walaupun tidak ada bukti sejarah yang dapat mengonfirmasi klaim-klaim mengenai makam Nabi di Indonesia, situs-situs tersebut tetap memegang peranan penting dalam budaya religius masyarakat lokal. Di banyak daerah, makam-makam ini menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat sebagai simbol penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual. Mereka menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan mengingatkan umat akan pentingnya mengenang perjuangan para nabi. Penelitian sejarah juga menunjukkan bahwa sejak abad ke-17, Aceh dan daerah-daerah pesisir Sumatera telah menjalin hubungan intelektual dan dakwah yang erat dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah, seperti Haramain. Namun, meskipun ada pertukaran budaya yang signifikan, tidak ditemukan indikasi yang mengaitkan makam Nabi secara langsung dengan situs-situs tersebut. Maka, situs-situs makam ini lebih mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap simbolisme spiritual yang menghubungkan mereka dengan warisan agama dan budaya Islam, daripada merupakan bukti sejarah yang sahih mengenai keberadaan jasad Nabi di Indonesia. Sahabat Islam, berdasarkan kajian yang ada, tidak ada bukti historis atau riwayat sahih yang mengonfirmasi bahwa makam para nabi terletak di Indonesia. Situs-situs yang ada lebih tepat disebut sebagai makom simbolik atau petilasan religius yang dihormati oleh masyarakat, bukan makam jasmani. Hal ini menunjukkan pentingnya spirit keimanan dan cinta terhadap para nabi, yang membentuk bagian integral dari identitas Islam Nusantara. Meskipun demikian, makam-makam tersebut tetap memiliki nilai spiritual yang dalam bagi umat Islam di Indonesia, menjadi simbol pengikat generasi masa lalu dengan generasi yang akan datang. Di sisi lain, penting bagi kita untuk selalu menggali dan mendalami sejarah dan tradisi kita dengan cara yang lebih kritis, serta menghormati warisan agama dengan bijak. Sahabat Islam, apakah makam-makam ini hanya sekadar simbol spiritual yang indah, ataukah justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat? Bagaimana pandangan sahabat Islam tentang kaitan antara situs-situs ini dengan keimanan kita? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.